أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin seluruh jajaran wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, inayah dan hidayah darinya, sehingga kita termasuk orang tua yang dimudahkan oleh Allah untuk mondokkan anaknya di pesantren. Ini adalah nikmat yang sangat besar di saat saya memahami betul bahwa sejak lulus SD saya sudah berpisah dengan orang tua untuk kemudian belajar di pesantren. Ini adalah satu di antara nikmat yang tidak pernah bisa saya lupakan. Kebaikan yang kemudian diberikan oleh ayah dan ibu pada saat itu ketika benar-benar memotivasi untuk kemudian kita belajar ilmu agama. Itu adalah suatu nikmat yang tidak bisa saya lupakan sampai detik ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan dan sekaligus sebuah nikmat yang selalu dan senantiasa ada dalam hati saya. Karena memiliki kesempatan untuk berada di wilayah menuntut ilmu di masa-masa muda, ini adalah nikmat yang sangat besar. Di saat kemudian anak-anak kita memang saat dan waktunya memang mereka harus menghafal, memahami Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya, maka di waktu nanti mereka dewasa akan sangat-sangat mudah untuk kemudian bisa kembali terus melanjutkan pemahaman dan hafalan-hafalan mereka. Berbeda dengan mungkin sebagian saudara-saudara kita yang mungkin di usia yang sudah lanjut ingin kemudian membaca Al-Quran dan menghafalnya agak cenderung sulit. Oleh karena itu, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir termasuk di antara para orang tua yang berhasil dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya menjadi salah satu dari santri yang belajar ilmu agama dan menghafalkan Al-Quran, ini adalah kesempatan dan sekaligus karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka jagalah nikmat ini dengan terus berdoa kepada Allah dan mendoakan anak-anak kita untuk bisa istiqomah di pesantren. Karena ternyata seorang ketika kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijamin untuk kekal abadi di selamanya dalam nikmat tersebut. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka kesehatan itu tidak dijamin akan selalu ada dan senantiasa berada di tubuh kita. Bisa saja kita terkena sakit dan kemudian lemah badannya.
Maka manakala kemudian anak-anak kita berada di pesantren, tentu kita akan tahu bahwa tidak semua anak-anak kita betah di pesantren. Maka yang harus kemudian dilakukan oleh para orang tua, dan tentu saya seringkali sampaikan kepada jajaran para asatidzah, untuk sama-sama berta'awun untuk menjadikan anak-anak kita betah di pesantren, dan juga mereka bisa benar-benar mendalami dan juga meresapi apa yang kemudian mereka sedang lakukan dan menikmatinya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan mereka, anak-anak kita. Dan tentu kita pun melakukan upaya-upaya dengan memberikan pendidikan yang terbaik, motivasi yang baik kepada mereka. Karena memang ini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijamin akan selalu menyertai anak-anak kita. Berapa banyak di antara anak-anak kita yang harus kemudian tumbang di tengah jalan disebabkan karena banyak di antara orang-orang di sekitarnya, baik itu ustadznya ataupun kemudian para orang tuanya, yang tidak bisa menahan dan tidak kemudian melakukan upaya-upaya agar anak kita itu bisa betah di pesantren. Maka dari itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya ingin peringatkan kepada saya pribadi, karena anak-anak saya juga pasti ada di pesantren sebagaimana anak Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini menasihatkan kepada kita semua bahwa nikmat ini harus selalu dan senantiasa kita jaga dengan cara tadi sudah saya sebutkan, yaitu berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah untuk anak kita itu bisa betah di pesantren, baik itu dengan motivasi yang baik, motivasi yang lemah lembut kepada mereka, ya, dan kemudian mengawasi anak-anak kita kepada siapa mereka bermain dan memiliki kedekatan, karena dengan teman mainnya dan kedekatan kepada temannya itu ternyata pengaruhnya besar bagi mereka, anak-anak kita. Kadang ada sebagian anak kita itu yang awalnya betah namun kemudian tidak lagi menjadi betah karena sebabnya ada teman yang dekat dengan dia yang sudah seringkali cerita, aku mau keluar, aku tidak betah. Maka orang tua harus punya kepentingan untuk mengawasi mereka, mencoba menanyakan kepada mereka. Namun ketika kita memang tidak punya jangkauan sampai ke sana, minimalnya kita mendoakan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak-anak kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu itu adalah diantaranya kita semua yang berada di masjid ini, yang kemudian memondokkan anaknya di pesantren untuk menjadi anak-anak paling tidak meneruskan estafet dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya duduk di sini bukan sebagai ustadz, tapi mungkin menjadi bagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir, karena saya juga adalah seorang santri sekaligus wali santri. Saya sejak lulus SD sudah di pesantren, dan kemudian 15 tahun lamanya saya ngajar di pesantren. Maka tentu keindahan yang ada di pesantren dan kenikmatannya sangat melekat pada diri saya. Demikian pula mungkin kesulitan dan halangan rintangan yang ada di pesantren, saya pun sudah hafal tentangnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini saya bukan berceramah Bapak Ibu, saya bukan ingin kemudian menasihati Bapak Ibu semua, tetapi kita ingin sharing, ingin kemudian sama-sama bertukar pikiran, atau kemudian lebih kepada saya ingin bercerita bagaimana orang tua itu ternyata pengaruhnya luar biasa besar kepada anaknya. Saya teringat dengan masa di mana saya di tahun kelima di pesantren, bosan sudah mulai datang kepada saya, jenuh sudah hari-hari saya rasakan. Di saat kemudian saya bilang sama si ayah, sang ayah, abah saya dulu rahimahullah, beliau sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Beliau waktu itu saya sampaikan, abah, Hamzah pengen sekolah di luar karena sudah mondok 5 tahun, pengen SMA kelas 2 nya di luar. Abah waktu itu hanya merenung dan kemudian beliau meneteskan air mata, lalu kemudian mengatakan kepada saya,
kalau kamu keluar tidak apa-apa, ya. Tapi Abah tidak bisa kemudian melakukan apa-apa lagi kecuali ini, nak. Mungkin Abah bisa nyekolahkan kamu, nguliahkan kamu nanti, bisa, insya Allah, kata Abah. Tetapi kalau kemudian Hamzah pengen baik, pengen sukses, belajar agama, jangan menyerah. Mohon maaf, saya menyampaikan ini sambil meneteskan air mata Bapak Ibu, karena ternyata orang tua yang berbicara dengan hati itu sangat berpengaruh bagi anaknya, ya. Di saat waktu itu benar-benar saya sudah pamitan sama teman-teman sebelum pulang dari pesantren, saya bilang insya Allah semester ini saya tidak balik lagi, kata saya. Teman-teman sudah, oh ya Zah, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kata dia. Teman-teman seperti itu. Kan memang saya sudah yakin betul saya pengen keluar, saya pengen sekolah di luar. Lalu kemudian ayah di awal pas beliau mengatakan demikian, lalu kemudian waktu itu karena saya masih muda, masih kecil, masih sangat remaja, keinginannya masih kemudian keras untuk kemudian keluar dari pesantren. Ternyata apa yang di awal beliau lakukan lembut kepada saya, ternyata tidak hanya itu saja. Di saat kemudian saya maksa terus, dan kemudian abah saya kemudian mengatakan sambil kesal, sambil menangis, kalau kamu mau keluar silahkan, tapi nanti kamu jangan anggap saya bapakmu. Kalimat itu mungkin kalimat yang hari ini kita melihatnya biasa, tapi bagi saya dulu, karena saya melihat abah itu adalah orang yang baik, sabar menghadapi anaknya, begitu kemudian mengucapkan kalimat demikian, begitu menghujam hati sang anak. Maka putusan saya pada saat itu, enggak bah, saya pengen selalu jadi anak abah. Sehingga saya berangkat ke pesantren dengan mungkin rasa malu yang kuat, yang besar, sehingga teman-teman, "Zah, kok masih berangkat?" Iya. Kemudian barulah saya mulai berubah untuk kemudian memikirkan bagaimana 1,5 tahun lagi saya harus lulus dan kemudian harus berhasil di pesantren ini. Sehingga disitulah satu pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, bahwa ternyata memang orang tua itu perannya untuk anak-anak mereka sangat besar. Bukan hanya kemudian mereka adalah orang tua kita secara biologis, tetapi memang secara syar'i, dalam perspektif Islam, doa dan ucapan mereka itu menghujam ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian didengar olehnya. Sampai-sampai Rasul kita SAW pernah menyebutkan dalam hadis, ada 3 doa yang kata Nabi SAW, la syakka fihinna, di mana 3 doa itu tidak diragukan akan apa? Ijabahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara doa itu adalah da'watul walid li auladi, doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Ini poin yang sangat penting untuk kita para orang tua memperhatikan perkara tersebut, karena ternyata setiap ucapan kita Bapak Ibu itu mengandung doa. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menuliskan dalam kitab Rokais fi Tarbiyatil Abna, ketika beliau menyampaikan di antara pilar penting dalam mendidik anak adalah doa, maka beliau menyampaikan terkadang para orang tua yata'ajjal fid doa, terkadang para orang tua itu terburu-buru dalam mendoakan. Dan yang dimaksud terburu-buru dalam mendoakan adalah ucapan mereka yang terkadang tidak terkontrol, yang kemudian mereka mendoakan keburukan pada anak karena sekedar emosi dan karena ketidaksabaran dia melihat anak-anaknya. Padahal kata beliau Syekh Abdul Razak, ucapan orang tua itu semuanya adalah doa. Sampai-sampai beliau menghadirkan beberapa ayat dalam Al-Quran untuk menegaskan kepada kita bahwa orang tua itu adalah muara doa untuk anak-anak kita. Setiap apapun yang kita ucapkan untuk anak-anak kita itu adalah doa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan melewati lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, wala tad'u ala auladikum, jangan pernah kalian doakan buruk anak-anak kalian, karena
Sebagian besar di antara kita para orang tua menganggap ucapan itu bukan doa. Ketika melihat anaknya keliru, ketika melihat anaknya kemudian tidak baik, spontan dia mengatakan, dasar anak kurang ajar, dasar anak malas, dasar anak ini dan itu. Maka ini, kata beliau Syekh Abdul Razak, adalah bagian dari doa. Karena doa orang tua itu tidak harus kemudian terlebih dahulu menggelar sajadahnya atau kemudian mengangkat tangannya, sekedar ucapan saja itu adalah doa, kata beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, ketika kemudian ucapan kita adalah doa, maka perbanyak untuk anak-anak kita ucapan yang baik, kata-kata dan diksi yang baik untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin saat ini, detik ini, anak kita belum sebagaimana yang kita harapkan. Masih ada yang kemudian dilaporkan oleh ustadznya, anaknya masih malas pak, hafalannya masih kurang, mainnya masih terus sama temennya, nggak mau belajar. Jangan pernah mengatakan apapun kepada anak kita kecuali kebaikan. Karena Rasulullah SAW ingatkan bahwa doa-doa para orang tua itu mustajab. Nabi SAW menyebutkan salasun da'awatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang kemudian tidak diragukan bahwa doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwatul walid li auladihi. Doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Wa dakwatul musafir, dan doanya orang yang sedang safar, dan doanya orang yang terdolimi. Wa dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan doanya orang yang terdolimi, di mana di antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Maka di sini penting kiranya untuk para orang tua selalu berkata-kata baik. Oleh karena itu, karena pada saat itu saya mungkin pengen keluar dari pesantren, ya, namun saya sudah belajar beberapa hadis yang tadi saya sebutkan. Saya takut orang tua saya mendoakan keburukan. Karena siapa di antara kita yang bisa kemudian memastikan bahwa orang tua kita tidak berkata buruk kepada kita ketika perilaku kita, perbuatan kita salah? Tidak ada. Oleh karena itu, ada sebagian anak yang mungkin sudah sadar, oh saya nggak mau orang tua marah, saya tidak mau. Maka ini paling tidak menjadi sebab untuk anak-anak kita berhasil. Namun jangan kemudian kita para orang tua berdalil, salah sendiri kamu nakal makanya saya doakan buruk. Jangan. Karena setiap kemudian keburukan yang dilakukan oleh anak kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan anak itu tidak harus kita mengangkat tangan kita, namun sekedar ucapan-ucapan kita itu adalah bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan anak soleh, anak soleha, panggil mereka dengan panggilan-panggilan yang baik. Kemudian di antara pula yang disebutkan oleh beberapa ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Razak, kita bagi orang tua untuk anak-anak kita, artinya kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita adalah harus bersikap lemah lembut kepada mereka. Ada sebagian kita, mohon maaf, kasar terhadap anak. Maka saya ingin ingatkan bahwa kasarnya kita kepada anak hanya akan berdampak buruk. Maka kata Nabi SAW ketika kemudian pada saat itu didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Aqra ibn Habis. Ada seorang sahabat yang bernama Aqra ibn Habis melihat Rasulullah SAW yuqabbiluna sibyan, mencium punuk atau ubun-ubun anak-anak waktu itu, mencium Hasan, mencium Husain, mencium beberapa anak-anak sahabat. Maka Aqra ibn Habis pada saat itu berkata, ya Rasulullah, tuqabbiluna sibyan? Wahai Rasul, engkau mencium anak-anak. Mungkin sebagian kita pertanyaan ini tidak terlalu relevan, karena kita orang Jawa biasa punya kasih sayang kepada anak, biasa cium. Tapi orang Arab itu hal yang lumrah, apalagi orang Arab Badui. Itu kalau punya anak Bapak Ibu, kadang anaknya 15, dari istri misalkan 4, itu lupa ini yang anak dari istri yang mana gitu. Sampai seperti itu. Saking biasa hidup di padang pasir dan hidupnya keras, tidak sama seperti kita. Sehingga ketika Nabi SAW yang hidup di tengah padang pasir, beliau mencium anak-anak, begitu sayang kepada mereka, begitu lembut terhadap mereka. Maka para sahabat, di antaranya Aqra bin Habis, bertanya kepada Rasulullah SAW,
tuqabbiluna sibyan ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan itu, hanya beliau mengatakan sebuah statement yang ini menjadi nasihat bagi kita. Beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, tidak punya kelembutan, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menginginkan anak kita menjadi baik, lakukan kelembutan kepada mereka, berlemah lembutlah kepada mereka. Terlebih mohon maaf Bapak Ibu, hari ini tidak selalu setiap hari bersama mereka. Terkadang mereka harus berangkat ke pesantren, dan bahkan kadang-kadang keberadaan kita dengan mereka, anak-anak kita itu hanya sesaat sebentar. Maka lakukan kelembutan itu kepada mereka, agar mereka ketika kemudian berada di pesantren teringat dengan kelembutan kita kepada mereka. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang perlu kita perhatikan para orang tua untuk anak-anak kita Pak Bu, adalah bagaimana ketika anak-anak kita bersama kita di rumah, mumpung lagi liburan, jangan malah kemudian kita berpikir tak ajak jalan-jalan, kasihan tidak pernah jalan-jalan. Mohon maaf, ini hampir mayoritas para orang tua hari ini. Bahkan saya pernah ngajar di beberapa majelis taklim di Semarang, kemudian menyampaikan, Ustadz, liburan sudah tiba, kira-kira anak-anak itu akan libur 3 pekan Ustadz, maka kajian kita 3 pekan libur. Kemudian saya sampaikan, apakah ketika kemudian ibu-ibu datang pengajian lalu tidak bisa membawa anak-anak? Akhirnya terdiam dan kemudian minta maaf, iya Ustadz memang begini nih semuanya sepakatnya libur dan seterusnya. Nah, mayoritas orang tua itu kadang-kadang ketika anak pulang, Bapak Ibu, itu malah justru merusak anak-anak kita. Anak-anak yang sudah terbiasa di pesantren itu ngafalin Quran, membacanya, dan kalaupun bermain adalah bermain yang baik, yang positif, entah itu main bekel atau apa. Kalau perempuan main peta umpet misalkan, yang kemudian keluar keringatnya. Yang laki-laki main bola, main basket misalkan, atau kemudian bela diri misalkan. Begitu sampai rumah, anak kita dikasih handphone, main game. Anak kita diajak jalan-jalan yang mata mereka yang harus dijaga tidak melihat aurat wanita misalkan, atau orang-orang yang bukan mahramnya, keluar akhirnya kemudian melihatnya. Dan orang tua hari ini tidak merasa bahwa itu sebuah penyakit dan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Dianggapnya, oh saya sudah membahagiakan anak Ustadz, kemarin tak ada jalan-jalan, kemarin saya pesankan tiket, saya kebetulan ada libur 3 hari ini, tak ajaklah ke Singapura misalkan, tak ajaklah ke Malang misalkan, ke tempat wisata. Demi Allah, itu adalah langkah-langkah yang keliru Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu harus tahu, ada sebagian di antara kita dulu di pesantren tidak pernah dijenguk selama 3 tahun kecuali hanya 2 kali. Dan saya kalau saya hitung 6 tahun itu saya dijenguk orang tua hanya 2 kali. Dijenguk di pesantren hanya 2 kali. Liburan di pesantren, apa kata Abah? Di sebelah musola itu banyak anak-anak sedang belajar TPA. Kalau kamu di sana pasti akan semua senang sama kamu Hamzah. Akhirnya saya mainnya di musola sama anak-anak, ngajar mereka baca Quran, main sama mereka di musola untuk kemudian tebak-tebakan nama-nama sahabat. Itu yang harus kemudian kita fasilitasi ke anak-anak kita. Ketika orang tua pada saat itu mau menghadiri sebuah kajian, saya diajak, ayo ikut, nanti kamu kenalan sama ustadznya. Begitu kemudian kenalan, karena kita sudah punya hafalan, dites sama ustadznya hafalan. Ketika kemudian ustadznya ngomong sama kita pakai bahasa Arab, kemudian kita ngomong bahasa Arab dengannya, maka orang tua memperhatikan, sudah bagus ya ternyata bahasa Arabmu, Masya Allah. Dan begitu seterusnya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Kalaupun kemudian kita sekarang Bapak Ibu ingin menyenangkan anak-anak kita, jangan pernah kita bawa ke tempat-tempat yang justru merusak anak-anak kita sendiri. Ini sedikit agak keras dan sedikit tidak
tidak sesuai dengan keinginan ibu-ibu yang di samping sana. Yang padahal mungkin ibu-ibu nih katanya ada yang mau jenguk anaknya dan mau bawa pulang ya. Iya Pak Ibu. Ada yang punya rencana habis ini mau liburan, oh saya mau ke sini Ustaz, mungkin langsung berpikir, waduh, nasihatnya Ustaz nggak pas nih. Padahal saya sudah beli tiket, nggak apa-apa, dibatalkan juga insya Allah nggak mubazir, nggak masalah. Bayangkan anak-anak kita itu Bu, di pesantren ini subuh suruh baca Quran, pagi sampai siang mereka belajar, siang mereka disuruh mau nggak mau harus istirahat, sore mungkin ada tambahan pelajaran dan sebagian mungkin olahraga. Begitu sampai rumah semua aktivitas kebaikan itu hilang sirna, sehingga kemudian ketika mereka pulang ke pesantren mereka akan lebih sulit untuk recovery kembali atau bangkit kembali untuk melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Dan itu dirasakan oleh kita dulu para santri. Mohon maaf nih, bapak yang nggak pernah jadi santri mohon nggak usah protes. Ini tak ceritakan dalam perspektif saya dulu sebagai seorang santri. Karena merubah kebiasaan kita yang tadinya menghafal Quran, membacanya, mempelajarinya, kemudian di rumah kita hanya dihadirkan dengan liburan-liburan, itu sangat akan berat bagi anak-anak kita. Mungkin wajah anak kita sumringah dan tertawa, tapi hakikatnya mereka akan kemudian merasakan apa yang telah mereka lakukan. Efek dari mereka yang telah lakukan atau yang mereka pernah lakukan selama liburan itu berefek pada saat ketika mereka kembali ke pesantren. Jadi kita para orang tua harus punya perhatian di sana. Jangan sampai anak-anak kita ini malah justru pulang liburan berpenyakit. Pulang liburan tidak lagi siap untuk melanjutkan kebiasaan baiknya di pesantren. Jangan. Ya. Ini hal yang kemudian harus diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang merusak anak-anak kita hari ini adalah persoalan main game, handphone. Jangan dikira kita sudah mondokkan anak, dengannya kemudian kita percaya kepada anak-anak kita, mereka tidak akan mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan dikira. Jangankan mereka yang kemudian hari ini instrumen untuk bisa menahan diri dari maksiat yang sangat kecil, orang tua bahkan seorang ustadz, seorang alim saja bisa terjerumus pada kemaksiatan manakala ada kesempatan untuk dia bermaksiat, apalagi anak-anak kita yang mereka belum memiliki tanggung jawab sebesar kita. Sangat mudah bagi anak kita untuk kemudian mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu cek, bapak-bapak cek anak-anak kita, apa yang mereka tonton ketika di rumah? Apakah film Korea? Apakah film-film yang kemudian hanya akan membuat hati mereka lemah, yang tidak lagi menghargai Quran yang telah dihafalnya, yang tidak lagi kemudian menganggap bahwa pesantren adalah sebuah tempat yang baik untuk dia kemudian berproses menjadi manusia yang kuat nantinya? Kan kita nggak tahu. Kita kadang-kadang, mohon maaf Pak, ini agak sedikit ngomongnya seru sithik, agak keras sedikit saya ngomong begini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang memang harus para orang tua perhatikan. Dianggapnya pesantren itu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dan anak kita sudah jadi. Nah, belum tentu. Anak kita butuh bimbingan dari kita, butuh pengawasan dari kita. Sehingga kita dengan para ustadz yang ada di pesantren butuh kerjasama. Kita harus tahu bagaimana kemudian anak kita seperti apa dan bagaimana berkembangnya. Ustadz, ini anak bagaimana? Anak bapak sudah lumayan bagus Pak, mulai bagus, mulai senang menghafal, mulai ini. Tapi kelihatannya beliau ini dekat sama si A. Si A ini bukan jelek, tetapi memang kalau ketemu ini sudah kayak kendil ketemu tutup gitu kan. Karena ada begitu-begitu Pak ya. Saya dulu masih pernah diingatkan salah satu ustadz itu, kemudian beliau ngomong begini, kamu tuh orang baik, itu temenmu juga orang baik, tapi kalau kamu ketemu nih, kamu tuh seperti kendil ketemu tutup, podo-podo ngelitise, kalau bahasa podo-podo ngewenge, akhirnya kemudian berdua ini senengnya main, padahal baik anak itu, tetapi karena cocok mainnya akhirnya senengnya main, belajarnya ditinggal, hafalannya kolang kabut,
dan seterusnya. Maka kita harus memperhatikan. Bukan berarti kamu jangan main sama dia, udah itu jelek, bukan. Kamu mainnya sama dia aja. Boleh main sama dia sesekali, kamu mainnya sama si A aja. Si A ini Masya Allah senangnya belajar, kamu ikut dia ya, gak masalah. Karena saya yakin semua anak yang kemudian ke pesantren itu diinginkan untuk menjadi orang baik. Maka ini yang kemudian para orang tua harus perhatikan. Bapak Ibu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian jangan pula lupa bahwa ada kewajiban yang oleh Bapak Ibu sampai detik ini walaupun mereka sudah di pesantren yang tidak boleh diabaikan. Apa Ustadz? Persoalan sholat mereka. Ini saya nasihatnya simpel-simpel saja, tidak perlu saya buka referensi yang banyak. Cukup satu dalil saja. Bagaimana satu hadis Nabi SAW mengingatkan kita, muru abna'akum bis shalah wa hum sab'a sinin. Cukup bagi kita hadis itu untuk memotivasi. Tidak boleh kita berhenti dari menyuruh anak-anak kita untuk melakukan sholat. Bapak Ibu pernah mendapati anak ibu, anak bapak pulang pesantren kok sholatnya nggak rajin? Pernah kan? Katanya di pesantren, tapi kok begitu adzan masih main game? Kok begitu adzan kok masih tidak bergemih? Masih nonton TV misalkan? Atau mungkin masih main misalkan? Mungkin itu terjadi, dan mayoritas itu biasa kita lihat. Maka kita, para orang tua, manakala ternyata anak kita sedemikian, itu jangan diam. Lakukan upaya-upaya untuk kita bisa membantu anak kita melakukan kebiasaan sebagaimana di pesantren. Dan sekaligus ini pelecut bagi kita. Oh berarti harusnya saya nggak perlu punya TV. Oh berarti saya nggak perlu hari ini memberikan handphone kepada anak saya. Agar anak kita kemudian terbantu untuk bisa terus konsisten dalam kebaikan. Dan persoalan sholat ini Bapak Ibu, ini oleh Allah Subhanahu wa taala memang disebut di dalam Al-Qur'an untuk kita wastabir 'alaiha. Disuruh untuk sabar. Jadi kalau kemudian anak kita dikasih tahu, dibangunkan sulit dan seterusnya, tetap kaidahnya wastabir 'alaiha. Kita disuruh untuk sabar untuk menghadapi anak-anak kita dalam rangka terus untuk menegakkan sholat, terus mendirikan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggung jawab kita ini sampai anak kita nanti meninggal dunia, dan sampai kita meninggal dunia manakala anak kita laki-laki. Dan adapun perempuan tentu kita tahu sampai anak-anak kita nanti menikah dengan laki lain. Tentu ini tanggung jawab kita para orang tua. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering kemudian menyampaikan nasihat kepada beberapa di antara wali santri yang kadang-kadang mohon maaf antara kecintaan kepada anak-anak itu yang diluapkan dan direalisasikan cenderung tidak benar. Karena saking cinta dan sayangnya, anak-anak kita itu kadang-kadang dibolehkan untuk melakukan kekeliruan sebab hanya karena apa? Kasihan, nggak pernah ngerasakan mainan, biar main dulu, enggak Pak. Kasihan di pesantren nggak pernah makan ini, wis kita kasih apa aja yang dia mau. Bukan begitu cara kita kemudian mendidik anak kita. Bukan begitu cara kita kemudian memberikan kecintaan kepada anak kita, bukan. Tapi koridor-koridor pendidikan terhadap anak itu harus selalu dijalankan di rumah tangga kita. Bahkan ketika anak-anak kita nanti liburan, itu tetap diperlakukan, dikasih aturan. Maka orang tua juga kemudian hari ini mulai harus merubah pola hidupnya. Kita para suami dengan para istri sudah mulai merubah pola hidupnya, itu sudah dirubah. Anak saya di pesantren, masa saya masih, mohon maaf, masih ngerungokke musik, masih dangdutan. Mungkin sebagian di antara kita begitu. Masa anak saya ngafalin Quran di pesantren, masa saya masih, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit nyinggung-nyinggung, tapi itu memang terjadi. Masih suka ngerokok, masih belum bisa berhenti merokok. Padahal kita tahu bahwasanya anak kita pun ketika kemudian kita dengar mereka ngerokok, kita pasti akan dek.
anak kita digundul atau anak kita dihukum di pesantren disebabkan merokok, itu akan menyakitkan hati kita. Tapi kenapa kita para orang tua hari ini masih banyak yang kemudian belum bisa melakukan kebaikan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang di sisi lain dia tahu bahwa kebahagiaan yang dia lakukan kepada Allah terkadang bahkan itu sangat berefek pada pendidikan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita akan kemudian dicontoh oleh anak-anak kita manakala perilaku kita, kebiasaan kita masih kebiasaan yang buruk. Makanya ada satu kalimat, Bapak Ibu tolong catat betul, diingat-ingat betul sampai di rumah. Nggak perlu ceramah saya yang 1 jam, nanti Ibu ingat-ingat panjang, nggak usah diingat-ingat. Nanti kalau kelingan alhamdulillah, enggak ya sudah apa-apa. Tetapi yang paling Bapak Ibu harus ingat satu kalimat ini saja. Apa Ustaz? Lisanul hal afdal min lisanil maqal. Kalimat itu saja Bapak Ibu hafalkan. Ayo diikuti Bapak-bapak. Lisanul hal. Ulangi, lisanul hal afdal min lisani maqal. Baik. Artinya apa Ustaz? Nasihat yang keluar dari akhlak kita para orang tua, nasihat yang keluar dari perilaku, perbuatan, kebiasaan dan habit positif yang dilakukan oleh ibu dan ayah di rumah, yang langsung dilihat anak-anak kita tanpa kita ngomong. Yang penting ibu-ibu sebelum subuh sudah bangun, sholat subuh, bapaknya datang ke masjid, pulang baca Quran, kemudian bekerja. Lalu kemudian sebelum bekerja pun dia rapih berangkatnya, dia cium istrinya, dia pamit sama anak-anaknya, dia cium, dia berikan nasihat 1-2 kata, bapak pergi dulu ya nang, temani ibu di rumah misalkan. Pulang kemudian balik dengan kemudian dia mengucapkan salam, tidak lupa dia sholat tepat waktu, tidak lupa dia bertutur kata yang baik, menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya. Anaknya melihat tanpa kita kemudian ngomong, nak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ingin menasihati anak-anak, bukan begitu, nggak perlu ngomong itu, cukup berperilaku baik, cukup menjadi orang tua yang baik. Maka kata para ulama, afdal min lisanil maqal, itu nasihat lebih baik, lebih afdal dari apa? Dari kita berceramah kepada anak kita. Kamu itu kan sudah di pesantren, kamu tuh harusnya sholatnya rajin, kamu tuh kan harusnya begini. Gak perlu pak, yang penting bapak setiap hari ke masjid, yang penting bapak kemudian berada di masjid, yang penting bapak kemudian ketika adzan langsung bertolak ke masjid. Maka anak kita tidak perlu kemudian mendapatkan ceramah dari kita, karena kata para ulama itu nasihat yang menghujam hati anak-anak kita. Itu adalah nasihat yang akan masuk kepada sanubari anak-anak kita, bahwa orang tua yang benar itu seperti ini. Saya pernah cerita satu contoh yang kemudian kadang-kadang ada hubungannya pak. Orang tua itu mohon maaf, itu kayak cerminan anak kita. Makanya Syekh Abdul Razak Bapak Ibu pernah mengingatkan, sebelum Allah bertanya kepada anak kita tentang bagaimana bakti mereka kepada orang tua, Allah akan bertanya terlebih dahulu bagaimana sang ayah dan ibu mencontohkan pada mereka. Jadi mohon maaf nih, kalau ada di antara kita kemudian sekarang ngomong, anak ini memang yang ini susah diatur, anak ini nakal, anak ini begini, mohon maaf, mungkin di rumah bapak ibu nggak ada kaca. Kadang-kadang kita nggak ngaca bu, kadang-kadang kita nggak bercermin, kadang-kadang kita nggak mau introspeksi diri, kita ini sudah jadi orang tua yang baik atau belum. Karena ini contoh nyata, fakta, realita. Saya pernah di depan rumah, ya, di kampung saya sana, ketika ada bapak-bapak sore-sore sedang kumpul di halaman rumah tetangga saya. Orang tua biasanya sore-sore kalau di kampung kumpul, sambil ada yang nambal ban, sambil ada yang pegang rokok, ada yang gendong anaknya atau cucunya, duduk-duduk depan rumah. Tiba-tiba ada suara motor yang keras, anak-anak yang biasa knalpotnya yang tidak standar,
keras luar biasa. Semua bapak-bapak di situ ada yang ngomong begini, Pak. Ya Allah, Masya Allah, anak isopo hai. Ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong waliyadzubillah, ya Allah, kok bocah ngono men gitu. Macam-macam ini, karena saya mendengar langsung. Saya karena sudah mungkin statusnya sebagai seorang ustadz pada saat itu, saya hanya berkata begini, alhamdulillahilladzi afana mimma btala bihi wa anfadhaltana ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi memang orang tua kita, individu manusia itu memang ucapan itu biasanya gambaran dari apa yang ada dalam dirinya. Ilmunya seberapa, kapasitas pengetahuannya bagaimana, itu terkadang nanti spontanitas muncul dari lisannya ketika dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Kan tadi sudah saya ceritakan begitu, ada yang ngomong ya Allah anak isopo wi, ada yang ngomong astagfirullahaladzim. Tapi ada, Pak, yang tadi saya belum sebutkan. Kalau saya tadi alhamdulillah saya berdoa. Ada satu bapak-bapak begitu melihat orang yang kemudian tadi suaranya keras, mengganggu tetangga dan membahayakan, apa tiba-tiba orang ini ngomong langsung, anak setan. Aku ngomong, ngeri men. Suara itu belum berhenti, Pak. Balik lagi suaranya. Kemana Ustaz? Ternyata motor itu mendekat ke kita. Lah kok ternyata masuknya ke halaman bapak yang tadi teriak setan tadi. Dibuka helmnya, ternyata anak beliau. Dari situ saya langsung teringat dengan apa yang disampaikan ulama. Anak kuwi radoh karo bapake. Kok bisa Ustaz? Nek bapak kuwi api, mesti kan yo ngomongnya astagfirullah, anake sapa kuwi, kan gitu nggih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa nyebut, apa takbir, apa tasbih, innalillahi ngono kan. Nek ibu-ibu kan ya Allah ya Allah ya Allah kan mending kan gitu. Walaupun latah gitu kan, mending lah. Ucapannya baik gitu. Lah kok tiba-tiba ngomong kaget ngomong setan. Lah kok ternyata anake dewi. Ini menjadi contoh nyata bagi kita bahwa ketika menjadi orang tua itu harus jadi contoh. Nek ngomong dijaga, perilaku diperhatikan, akhlak kemudian dibaikan. Kenapa? Karena anak kita itu nanti akan meniru kita. Anak kita itu akan melihat orang tua itu sebagai contoh. Dan kalau kemudian hari ini kita lebih dalam lagi mempelajari beberapa sejarah Islam, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau tidak ketemu dengan Nabi Ismail kecuali hanya 4 kali, namun Ismail menjadi seorang nabi dan menjadi salah satu nabi yang melahirkan nabi terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para ulama kita menyebutkan karena Nabi Ibrahim mendidik anaknya melewati jalur Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua itu soleh, ketika orang tua itu taat kepada Allah, maka dengan dia taat kepada Allah, dia mudah berdoa kepada Allah, ya Allah jaga anakku. Karena terkadang Bapak Ibu, untuk menjaga anak kita tidak harus dengan tangan kita. Untuk bisa menasehati anak kita tidak harus dengan lisan kita. Allah bisa saja mendatangkan hidayah kepada orang yang kita cintai dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah atur dan kita tidak merasakannya. Saya 4-5 tahun ngajar di Makassar. 4-5 tahun saya ngajar di Makassar di pesantren. Ketika saya ngajar di sana, hampir setiap malam saya ceramah. Dan dalam ceramah saya selalu mendapatkan pada bapak-bapak yang di Makassar setelah pulang setelah selesai dari ceramah, mereka ngajak makan. Mereka cerita, alhamdulillah Ustadz, sejak saya ikut pengajian Ustadz, alhamdulillah 2 tahun ini saya sudah berhenti merokok. Ketika dia ngomong begitu saya langsung nangis. Kenapa Ustadz? Kok nangis?
karena kakak kandung saya perokok berat. Saya masih ingat 3 tahun sebelumnya ketika saya kasih nasihat kakak saya dan saya kasih beri buku, "Mas, berhenti rokok, Mas." Kakak saya bilang apa? "Urus kue urusanmu dewe, ustadz muda sing ganteng," gitu kan saya. Ustadz muda ki ngurus awake dewe. Mas wis ngerti api oporane rokok. Itu saya, ya wis gimana mas saya kan gitu kan. Sudah saya diam saja. 2 tahun, 3 tahun berikutnya, begitu saya sering ceramah di Makassar, ada seorang bapak-bapak datang, "Ustadz, terima kasih sudah sempat ngajar di sini setiap pekan begini-begini. Saya dari pengajian Ustadz ini dapat faedah. Salah satu di antaranya, alhamdulillah saya sudah berhenti merokok." Masya Allah, alhamdulillah Pak. Tapi saya netes air mata. Ya Allah, kalau saya di sini dakwah untuk kebaikan umat, siapa yang ngurus kakak saya ya Allah? Siapa yang akan nasihati kakak saya ya Allah? Kakak saya di Jawa. Saya ceramahin orang yang orang itu saya nggak kenal, yang orang itu bukan ada hubungan nasab dengan saya. Enak banget nih orang sini dapat pengajaran dari saya, sedangkan keluarga saya siapa? Subhanallah. Ada beberapa ustadz yang bukan asli kampung saya, yang justru orang Solo, orang Salatiga, orang Tegal, beberapa orang Jawa Barat ada di kampung saya ngajar, dan kakak saya hari ini berhenti merokok sebab karena ustadz-ustadz tersebut. Ketika saya ketemu di daurah, "Ustadz, itu asli mana?" "Ana Pekalongan," saya bilang. "Masya Allah, ana ini di Pekalongan sudah 10 tahun Ustadz." "Lah antum aslinya mana?" "Ana Salatiga." Ya Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur. Karena pendidikan kebaikan yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak keturunan kita atau keluarga kita, tidak harus kita yang kemudian berbuat. Artinya ketika kita ingin menasihati anak kita mungkin ada banyak para orang tua yang tidak mampu mendeskripsikan sebuah kalimat, mengambil diksi-diksi kata yang tepat. Mungkin kita tidak seperti para ustadz yang bisa menasihati anak-anak kita, tetapi dengan kita sholat, dengan kita berzikir, dengan kita membaca Quran, dengan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah kirimkan orang-orang yang bisa kemudian memberikan nasihat kepada anak kita dan memberikan efek positif kepada mereka. Jangan pernah mengandalkan, "Ini pesantren sudah hebat nih, meluluskan orang-orang hebat. Saya masukin anak saya, sudah pasti nanti anak saya akan hebat." Belum tentu. Bisa jadi 99% berhasil, ternyata 1%-nya adalah anak kita. Ketika kita di rumah tidak kemudian menjadi orang tua yang baik, ketika kita di rumah tidak mau mentaati Allah, ketika kita di rumah kerjaannya nonton TV, ketika di rumah adzan berkumandang kita berleha-leha, maka jangan harap anak kita bisa berhasil. Makanya Nabi Ibrahim, beliau tidak banyak bicara sama Ismail, tetapi Allah jaga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ini nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah kita para orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh problematika hidup kita yang mungkin hari ini anak kita belum bisa kemudian maksimal di pesantren. Dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita rajin ibadah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan terkadang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terkadang kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Dengan kita bertakwa, dengan kita takut kepada Allah, taat ibadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin berzikir dan baca Qur'annya, maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari dengan sebab ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin berpesan Bapak Ibu yang sudah pesan tiket pesawat liburan yang aneh-aneh ke anak-anak kita, ngajak anak-anak kita, tolong diurungkan niatnya. Jangan menjadi orang tua yang merusak pendidikan anak-anak kita dengan malah justru kita mengajak mereka berlibur dengan perkara-perkara yang sebenarnya sia-sia untuk mereka. Silahkan ajak bersilaturahmi ke saudara-saudara, silahkan ajak makan, silahkan ajak ke pengajian-pengajian, itu yang kemudian harus kita
lakukan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kemudian Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.